Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan. Bab 617. Membalas kebaikan dengan kebaikan, dan membalas kejahatan dengan keadilan. Bagi para penggemar makhluk abadi, ini adalah kata-kata yang berdarah-darah. Mereka bekerja keras, berjuang, dan berteriak sepanjang malam, semuanya untuk mencari keadilan bagi Xian-Xian. Beberapa dari mereka bahkan menyeberangi kota dan datang ke kediaman Liu, tetapi mereka tidak menyangka akan tercengang oleh tindakan Xian-Xian pada akhirnya. Para penggemar alam abadi tiba-tiba merasa seperti Zubaji yang melihat ke cermin, bukan manusia maupun manusia. Xian-Xian, apakah akunmu telah diretas? Pasti begitu. Kalau tidak, bagaimana Xian-Xian bisa meminta maaf kepada Chu Chen? Chu Chen sangat jahat. Dia bahkan menyewa seorang hacker untuk mencuri akun Xian-Xian. Apakah dia pikir kami penggemar Xian-Xian akan mempercayainya? Kita sangat mengenal Xian-Xian. Xian-Xian adalah pemimpin pasukan Xianmi kita. Ketika pasukan Xianmi mengangkat tinggi bendera pertempuran dan bertempur, bagaimana mungkin Xian-Xian menyerah? Zhang Xian benar-benar meminta maaf di Weibo. Chu Chen dan yang lainnya juga tampak sangat terkejut. Chu Chen pertama kali melihat Liu Qianqian. Menurutnya, hanya Liu Qianqian yang bisa melakukan hal seperti itu. Saya tidak melakukan apapun. Liu Qianqian merentangkan tangannya. Liu Kaihong tercengang. Mengapa Zhang Xian tiba-tiba meminta maaf? Chu Chen juga mengatakan dia tidak tahu. Mungkinkah suster tahu mengambil tindakan? Liu Manman tersenyum. Apapun alasannya, sekarang para penggemar abadi ini merasa malu. Mereka telah ditusuk dari belakang oleh orang-orang yang berusaha keras mereka dukung. Sebuah hotel bintang 5 di Yangcheng, Liao Liseng, idola populer di kalangan generasi baru. Dia dan Zhang Xian memulai debutnya pada waktu yang sama, tetapi Zhang Xian lebih baik darinya. Malam ini, dia juga memanfaatkan popularitas Zhang Xian. Liseng, kamu seharusnya tidak sembrono. Manajer Liao Liseng adalah pacar rahasianya. Saat ini, tubuhnya yang tinggi dan cantik hanya dibungkus handuk mandi putih, memperlihatkan bahunya. Meskipun kamu memiliki hubungan yang baik dengan Zhang Xian, kamu harus berhati-hati saat berpartisipasi dalam topik yang begitu panas, agar tidak terluka oleh pembalikan. Liao Liseng tersenyum tipis, tidak menanggapinya dengan serius, dan berkata dengan tenang, itu hanya kecaman terhadap seorang dokter muda. Dia tidak dapat menimbulkan kegaduhan, terlebih lagi, bukan hanya saya. Ada banyak orang lain di lingkaran itu yang terpengaruh. Bagaimanapun, pengaruh Zhang Xian ada di sana. Jadi saya harus memberinya sedikit muka. Pada saat yang sama, saya juga dapat memanfaatkan popularitasnya. Tidakkah Anda melihat bahwa setelah saya mengirim postingan Weibo ini, penggemar saya meningkat drastis? Saya kira mereka yang meningkat drastis adalah penggemar Zhang Xian. Mereka juga mencintai Zhang Xian dan keluarganya. Agen itu mengatakan dia masih khawatir. Liao Liseng memeluknya dan berkata, pelacur kecil, kamu memintaku datang ke sini larut malam hanya untuk membicarakan Zhang Xian. Wajah agen itu memerah. Handuk itu dengan cepat terjatuh ke tanah. Setelah serangkaian operasi, Liao Liseng, yang sedang berbaring di tempat tidur,
mengambil telepon seluler dan tiba-tiba duduk. Mata agen itu kabur. Ada apa? Zhang Xian menghapus postingan Weibo-nya sebelumnya dan bahkan memposting postingan Weibo untuk meminta maaf kepada Chu Chen. Liao Liseng mengerutkan kening. Apa yang dia lakukan? Begitu banyak dari kita yang mendukungnya dalam memposting postingan Weibo, tetapi dia malah mempermainkan kita. Liao Liseng tiba-tiba merasa bahwa dunia telah berubah dalam semalam. Saya baru saja menyegarkan laman saya dan menemukan bahwa Zhang Xian benar-benar memperbarui Weibo-nya lagi. Saya ingin menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada Dr. Chu lagi. Dalam waktu setengah jam, saya akan mengadakan jumpa pers dan meminta maaf kepada Chu Chen di hadapan media. Liao Liseng tercengang. Manajer itu adalah yang tercepat untuk bereaksi. Dia dengan cepat menyambar ponsel Liao Liseng dan berkata, "Hapus postingan Weibo itu dengan cepat." Setelah agen tersebut menghapus Weibo milik Liao Liseng, ia menghela napas lega. Apapun yang terjadi, risikonya harus diminimalkan sesegera mungkin. Tepat saat agen itu hendak mengembalikan telepon kepada Liao Liseng, sebuah pesan tiba-tiba muncul. "Seng Yegi, apakah tidak nyaman bagimu untuk membalas pesan? Apakah adikmu mengawasimu dengan sangat ketat?" Wajah agen itu berubah. Dia mengenali bahwa ini adalah model muda di perusahaan itu. Wajah Liao Liseng berubah. Sebelum satu krisis berakhir, krisis lain muncul. Situasi di Weibo tiba-tiba berubah. Beberapa penelusuran yang sedang tren muncul dengan momentum yang hebat. Tagar Zhang Xian meminta maaf kepada Chu Chen, tanda pagar tagar artis menghapus postingan Weibo mereka pada saat yang bersamaan tanda pagar. Tanda pagar Samurai Warriors Crew mengumumkan penggantian sementara pemeran utama pria tanda pagar. Tepat saat Liao Liseng berguling di spray, dunia tiba-tiba berubah. Hiburan Stardust. Di kantor Zhang Xian, kami telah melakukan serangkaian operasi hubungan masyarakat untuk mencoba memperbaiki hubungan dengan Chu Chen. Helan berkata dengan suara yang dalam. Namun, para penggemar abadi di pintu masuk klinik keluarga Liu belum pergi. Wajah Zhang Xian berubah, dan dia marah. Apakah mereka ingin membunuhku, orang-orang bodoh ini? Aku tidak butuh permintaan maaf Chu Chen sekarang. Ketika Zhang Xian memikirkan apa yang dikatakan Yang Sueming kepadanya, dia merasakan hawa dingin di hatinya. Ada kekuatan yang sangat dahsyat di belakang Chu Chen. Investor Warriors adalah keluarga di belakang Chu Chen. Yang memberikan pukulan telak bagi Zhang Xian adalah ketika Yang Sueming dengan baik hati mengungkapkan kepadanya bahwa ayah Chu Chen juga merupakan pemegang saham terbesar Stardust Entertainment. Aku baru saja mengaduk sarang tawon. Saya telah menyinggung atasan saya dan sponsor keuangan saya. Yang dapat dipikirkan Zhang Xian sekarang adalah berusaha sekuat tenaga untuk menebus kesalahannya. Sekalipun aku kehilangan muka, itu tak masalah. Masa depan lebih penting. Tidak. Mereka tidak meminta Chu Chen untuk meminta maaf sekarang. Tapi, Helan melirik Zhang Xian. Mereka ingin kamu memberikan penjelasan. Aku harus memberi mereka penjelasan. Kenapa? Zhang Xian membelalakkan matanya dan marah. Jika mereka tidak pergi, aku harus pergi. 5 menit kemudian, Weibo Zhang Xian diperbarui lagi.
Penggemar saya adalah kelompok yang terdidik dan rasional. Kelompok ekstrim yang berkumpul untuk membuat masalah dan membuat masalah yang tidak masuk akal bukanlah penggemar saya. Para penggemar abadi semuanya tercengang. Saya sudah berusaha keras untuk berbicara mewakili Anda dan menyerang Chu Chen dengan segala cara. Tapi pada akhirnya yang saya dapat malah respon seperti ini. Sian-sian berarti kita tidak memiliki kualitas, tidak berpendidikan, dan sangat ekstrim. Dasar abadi, Zhang Xian sialan. Aku asteris, itu adalah pembayaran yang salah. Di pintu masuk klinik keluarga Liu, para penggemar immortal menyebarkan umpatan. Badai di internet belum berakhir, tetapi badai baru datang dari suara penggemar Xian yang marah mengkritik Zhang Xian. Adegan ini sangat mengejutkan Chu Chen dan yang lainnya. Tepat saat Chu Chen hendak bertanya pada Jiang Yingtao menelepon. Chu Chen, operasi ini luar biasa. Aku penasaran bagaimana kamu melakukannya. Jiang Yingtao berkata sambil tersenyum. Aku juga tidak tahu. Chu Chen menjawab dengan jujur. Mengapa Zhang Xian meminta maaf secara proaktif? Liu Qianqian menatap Chu Chen. Semua orang ingin tahu jawabannya. Chu Chen merenung sejenak dan tiba-tiba melihat jari-jari Liu Zonghao. Zonghao mempersembahkan kurban ke surga, dan kekuatan gaibnya tak terbatas. Liu Zonghao, didampingi keluarganya, Chen Bawang kembali meminta maaf. Terima kasih atas kerja kerasmu, Chu Chen berkata dengan keras. Hari sudah larut, cepatlah kembali dan beristirahat. Jaga dirimu baik-baik. Itu adalah dukungan terbesar yang dapat kalian berikan kepadaku. Semua orang pergi. Sebelum pergi, anak autis itu tiba-tiba berkata, terima kasih. Ibu anak itu menangis kegirangan. Klinik keluarga Liu, ruang teh. Liu Kaihong membuat secangkir teh 100 bunga untuk menenangkan dirinya. Chu Chen bertanya-tanya apakah suster Liu yang berada di balik ini. Telepon seluler berdering. Ternyata itu panggilan dari Chu Xiaoyu. Kakak Chen, bagaimana perasaanmu? Kata Chu Xiaoyu bercanda. Nomor 1 di daftar pencarian yang sedang tren. Chu Chen tertegun, lalu tiba-tiba mengerti. Permintaan maaf Zhang Xian yang tiba-tiba itu karena kamu. Begitu kata-kata itu terucap, beberapa orang di ruang teh langsung menatap Chu Chen. Kebenaran akhirnya terungkap. Chu Xiaoyu memikirkannya dan menjawab dengan serius, karena kamu. Chu Chen tertegun. Chu Xiaoyu melanjutkan, Saudara Chen, bagaimana Anda akan menghadapi Zhang Xian ini? Selain itu, malam ini, lebih dari selusin artis dari Stardust Entertainment mengikutinya dan mengunggah postingan di Weibo yang menuduh Anda. Chu Chen, Saudara Chen, Anda pasti tahu bahwa pemegang saham terbesar Stardust Entertainment, tempat Zhang Xian bekerja, adalah ayah Anda, dan dia memegang lebih dari 80% saham. Bagaimana cara menghadapi Zhang Xian dan sekitar selusin artis? Itu hanya masalah kata-kata Anda. Aturan industri hiburan sebenarnya sangat sederhana. Memuji seseorang itu mudah, tetapi menginjak-injak seseorang itu lebih mudah lagi. Mata Chu Chen tiba-tiba menyipit, kebenaran telah terungkap. Itu suatu kebetulan. Perusahaan tempat Zhang Xian bekerja sebenarnya adalah bisnis ayahnya.
Chu Chen sangat penasaran tentang berapa banyak bisnis yang dimiliki ayahnya, dan hampir semuanya merupakan yang teratas di setiap industri. Namun namanya tidak ada dalam daftar orang terkaya di dunia. Ini hanyalah taipan tersembunyi. Setelah Chu Chen menutup telepon, dia mendapati semua orang sedang menatapnya. "Apakah kamu punya jawaban?" tanya Liu Manman. Chu Chen mengangguk, "Bukan apa-apa. Hanya kebetulan saja pemegang saham utama Stardust Entertainment, tempat Zhang Xian bekerja, adalah ayahku." Mata Liu Qianqian membelalak. Versailles ini datang secara tak terduga. Chu Chen sebenarnya adalah pangeran Stardust Entertainment. Stardust Entertainment dapat dikatakan sebagai salah satu perusahaan hiburan teratas di negara ini. Liu Manman menghela nafas. Liu Qianqian tiba-tiba berkata, "Jika identitas Chu Chen terbongkar, aku jadi bertanya-tanya berapa banyak artis wanita yang akan berusaha keras untuk mendapatkannya. Tapi aku bukan orang seperti itu." Mulut Chu Chen sedikit berkedut. Liu Zonghao menundukkan kepalanya dan melirik ke tanah. Rompi Chu Chen lainnya terjatuh. Ini adalah nama samaran yang bahkan Chu Chen sendiri tidak mengetahuinya. "Zhang Xian benar-benar meminta maaf kepadamu di depan umum," Liu Manman berkata. "Apa yang akan kamu lakukan?" Dia jelas-jelas sengaja merendahkan sikapnya agar kamu malu berurusan dengannya lagi. HMPH, jika Chu Chen adalah orang biasa, dia pasti sudah ditelan oleh sekelompok penggemar abadi itu malam ini. Liu Qianqian geram. Chu Chen merenung sejenak. Ada yang bilang, membalas kejahatan dengan kebaikan. Bagaimana? Apa? Mata Liu Qianqian membelalak. Zhang Xian tidak hanya menghasut penggemarnya untuk menyerangmu, tetapi juga menghubungi artis lain di industri ini untuk mendiskreditkanmu. Dan kamu benar-benar mengatakan untuk membalas kejahatan dengan kebaikan? Chu Chen meliriknya dan berkata, "Dengarkan aku." Konfusius menjawab, "Membalas kejahatan dengan kebajikan. Bagaimana cara membalas kebajikan? Membalas kejahatan dengan keadilan. Membalas kebajikan dengan kebajikan." Liu Qianqian bingung. "Apa maksudmu?" Chu Chen tersenyum. "Maksudku, mengapa aku harus membalas kejahatan dengan kebaikan?" Liu Qianqian semakin bingung. Apa hubungannya perkataan Konfusius denganku? Bab 618 Hukuman Kecil. Chu Chen juga tidak bisa menjawab pertanyaan ini. "Aku tidak tahu." Chu Chen merentangkan tangannya. Mata Liu Qianqian menjadi semakin bingung. Setelah mengetahui kebenaran tentang pembalikan seluruh kejadian, orang-orang di ruang teh tidak menunjukkan gejolak emosi yang besar kecuali melihat Chu Chen beberapa kali lagi. Setelah minum beberapa cangkir teh peri 100 bunga, Liu Qianqian melupakan kebingungannya semula dan menjadi penonton dengan senang hati. Akun Weibo Zhang Xian telah dihancurkan. Sebuah tusukan dari belakang telah menyebabkan para penggemarnya berbalik melawannya secara massal. Memang benar bahwa semakin dalam cinta, semakin dalam pula kebencian. Ketika mereka mencintai, mereka benar-benar mencintai. Tetapi setelah cinta berubah menjadi kebencian, itu berubah dari tak terlupakan menjadi sangat menyakitkan. Chu Chen menatap Liu Qianqian dengan heran. Gadis kecil beracun itu benar-benar bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Berkinerja di atas rata-rata, saya harus katakan, pesan yang ditinggalkan oleh penggemar Zhang Xian di bagian komentar sungguh luar biasa.
dengan segala macam kata-kata manis. Tidak, harus dikatakan bahwa mereka adalah penggemar yang membenci Zhang Xian. Liu Manman juga mendesah. Bahkan Liu Zonghao tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Cinta akan lenyap. Liu Kaihong menyesap teh peri 100 bunga, mengerutkan kening, dan menggelengkan kepalanya. Betapapun kuatnya teh itu, rasanya akan semakin lemah, dan akhirnya menjadi hambar. Sudut mulut Chu Chen berkedut sedikit. Mengapa keluarga ini tiba-tiba menjadi begitu sentimental? Liu Qianqian mengangguk setuju dengan perkataan Liu Kaihong. Tidak heran saya melihat seseorang memposting di ponsel ayah terakhir kali yang mengatakan bahwa teh baru ada di pasaran dan mengundang semua orang untuk mencicipinya. Menariknya, ada juga foto seorang wanita muda. Liu Kaihong tercengang. Suasana di ruang teh tiba-tiba menjadi aneh. Di internet, badai belum berhenti. Zhang Xian menggelar jumpa pers semalam untuk meminta maaf kepada Chu Chen, yang menarik perhatian ratusan media. Salah satu alasannya adalah Zhang Xian telah menjadi kesayangan media selama kurun waktu tersebut. Berita apapun tentang Zhang Xian akan dibesar-besarkan tanpa batas dan menarik banyak perhatian. Kedua, kata-kata Zhang Xian meminta maaf kepada Chu Chen sudah merupakan kata-kata yang sangat menarik. Malam ini dapat dikatakan sebagai malam tanpa tidur bagi media. Tak lama kemudian, orang-orang menyadari bahwa para artis yang sebelumnya membantu Zhang Xian mengecam Chu Chen semuanya menghapus unggahan Weibo mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka semua tampaknya mencium sesuatu yang tidak biasa. Dalam kasus ini, menghapus postingan Weibo dan tetap diam adalah cara terbaik untuk menghindari risiko. Hiburan Stardust, pertemuan media telah berakhir. Zhang Xian tidak lagi menerima wawancara apapun dan kembali ke kantornya. Gelisah. Kelompok Xian He ini benar-benar keterlaluan. Zhang Xian baru saja mengangkat telepon, tetapi dia tidak dapat mengendalikan tangannya dan membantingnya ke tanah. Sehingga telepon itu pecah. Zhang Xian mengepalkan tangannya. Jika ada seorang Xian He yang berdiri di depannya sekarang, dia akan meninjunya tanpa ragu-ragu. Pada titik ini, mengapa kamu masih peduli dengan para penggemar abadi dan para pembenci abadi? Helan mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, yang terpenting adalah melewati Chu Chen terlebih dahulu. Mendengar ini, Zhang Xian bingung. Kakak Lan, aku sudah meminta maaf kepadanya secara terbuka. Aku tidak ragu untuk menyinggung penggemarku sendiri. Aku bahkan muncul di depan umum dan mengadakan jumpa pers untuk meminta maaf kepadanya. Apalagi yang dia inginkan, bukankah itu sudah cukup? Helan merenung sejenak. Secara logika, sikapmu sudah berada di level terendah, dan Chu Chen tidak akan bersikap tidak masuk akal. Lagi pula, di antara artis yang dikontrak oleh Stardust Entertainment saat ini, pengaruh dan status industrimu termasuk yang terbaik. Bahkan jika Chu Chen adalah pangeran Stardust, dia seharusnya memberimu sedikit harga diri. Begitu dia selesai berbicara, pintu kantor didorong terbuka. Manajer Zhou, Zhang Xian berkata cepat, Manajer Zhou, apa yang dikatakan para pemimpin perusahaan? Menanggapi insiden malam ini, Stardust Entertainment mengadakan rapat darurat dengan manajemen puncak. Alasan mengapa Zhang Xian tidak meninggalkan perusahaan setelah pertemuan media adalah karena ia menunggu akhir dari pertemuan darurat ini.
Helan juga memandang manajer Zhang. Menurut analisis dan spekulasi dia dan Zhang Xian, atasan perusahaan akan memberikan penjelasan kepada Pangeran Chu Chen. Jadi dia mengatur pertemuan media ini dengan IU sebagai bahan penjelasan. Kemudian, perusahaan akan menenangkan emosi Zhang Xian. Bagaimanapun, posisi Zhang Xian di Stardust juga sangat penting. Manajer Zhou memegang kontrak di tangannya dan menyerahkannya kepada Helan, sambil berkata dengan tenang, mulai hari ini, Xing Chen dan Zhang Xian secara resmi mengakhiri kontrak mereka. Ekspresi Helan dan Zhang Xian langsung berubah. Mengakhiri kontrak, Helan tidak bisa mempercayai telinganya. Zhang Xian merasakan tubuhnya semakin dingin. Apa artinya dipecat oleh perusahaan ketika Anda begitu populer dan memiliki masa depan yang cerah? Apakah situasinya sudah mencapai titik yang tidak dapat diubah lagi? Zhang Xian tampaknya telah meramalkan betapa suramnya masa depannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Helan tersadar dan berkata dengan cemas, "Manajer Zhou, ini keterlaluan." Zhang Xian baru saja sedikit menyinggung perasaannya. Manajer Zhou melirik Zhang Xian, lalu berkata, "Pertama, mereka membuat keributan tanpa alasan, dan merilis berita bahwa Chu Chen menolak untuk mentraktir mereka di depan para penggemar, yang secara langsung membuat Chu Chen berada di puncak daftar pencarian yang sedang tren. Kemudian mereka bergabung dengan puluhan artis untuk bersama-sama menyerang Chu Chen dan memberi penghormatan besar kepada Chu Chen. Ini masih situasi daring. Di luring, rumah Chu Chen dikepung oleh ratusan orang, dan klinik keluarga Liu juga dikepung. Apakah menurutmu ini pelanggaran ringan?" Manajer Zhou terkekeh. Jika memang begitu, maka tanggapan yang diberikan Stardust sekarang hanyalah hukuman kecil. Jika Zhang Xian masih merupakan bintang muda berbakat yang difavoritkan oleh Stardust, manajer Zhou akan bersikap sopan kepadanya. Tetapi sekarang, dia terlalu malas untuk melihat lagi seseorang yang hendak dikeluarkan dari Stardust. Manajer Zhou juga dapat meramalkan masa depan Zhang Xian. Dengan pengaruh Stardust di industri ini, tidak banyak perusahaan yang berani mempekerjakan Zhang Xian jika dia meninggalkan Stardust. Terlebih lagi, Zhang Xian menyinggung kapital kali ini. Di industri hiburan, jarang ditemukan seseorang yang berani menentang kapital. Terutama, itu tidak sepadan bagi Zhang Xian. Dapat dikatakan bahwa Zhang Xian jatuh dari surga yang tinggi ke neraka yang diabaikan dalam semalam. Zhang Xian jatuh ke tanah seperti bola kempes. Kenapa? Tangan Zhang Xian sedikit gemetar. Dia mengepalkan tinjunya. Matanya merah. "Kenapa kamu ingin membunuh kita semua?" Manajer Zhou meliriknya dan berkata, "Jika Chu Chen hanyalah orang biasa, bukankah kamu akan membunuhnya?" Manajer Zhou mencibir, "Semua orang membunuh, tetapi kamu dibunuh oleh Chu Chen." Wajah Zhang Xian berubah drastis dan menjadi sangat pucat. Setelah beberapa saat, Zhang Xian perlahan menatap jari telunjuknya yang diperban erat. Semua ini harus dimulai dengan cedera pada jari telunjuk ini. "Ini semua salahmu." Zhang Xian merobek kain kasa yang melilit jari telunjuknya seperti orang gila, menganggapnya sebagai pelaku dan melampiaskan amarahnya dengan putus asa. Pada saat ini, Helan berjalan keluar dari kantor Zhang Xian tanpa suara. Dia hanya seorang agen. Zhang Xian sudah selesai. Dia harus bergegas dan menemukan makhluk abadi berikutnya. Bersambung.